aku udah pakai 1 minggu lebih si serum ini dan hasilnya back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review sesuatu yang lagi booming banget. Semua orang itu kayak mau aku review si produk ini, apalagi kalau bukan serumnya si Scarlett Whitening. Jadi mereka ini ngeluarin 2 serum, yaitu yang pertama ada acne serum yang klaimnya bisa untuk mengempeskan dan juga menghilangkan jerawat. Yang kedua ada Brightly Ever After Serum yang klaimnya bisa untuk mencerahkan wajah dan juga menyamarkan dark spot. To be honest ya, sebenarnya aku udah punya firasat banget dari dulu kalau misalnya si Scarlett ini bakalan ngeluarin skincare mereka. Karena kan Scarlett Whitening ini terkenal banget sama body care mereka yang memang sukses banget, dan juga aku akuin kalau memang body care mereka itu bagus. Bahkan aku juga pernah sempat nge-review body care mereka di video body care aku yang udah aku taruh linknya di pojok kanan atas dan juga di description box. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke review serumnya. Dari yang paling ringan dulu, yaitu packagingnya. Pas aku beli dan akhirnya barangnya datang ke aku, ini dia boxnya nggak hancur sama sekali karena memang dia ini dilapisi sama bubble wrap yang tebel banget. Jadi bener-bener aman banget nih, sampai boxnya aja nggak hancur. Berarti dari packagingnya udah oke lah ya kalau menurut aku. Dan dari serumnya sendiri, packagingnya kayak serum-serum pada umumnya, nothing special and simple. Cuman ada pembeda warna aja untuk si acne serum, ini putih, dan untuk Brightly Ever After Serum ini pink. Untuk harganya sendiri, kedua serum ini masing-masing harganya 75.000 untuk 15 ml, which is menurut aku murah banget. Karena kalau menurut orang, serumnya ini bagus dengan harga yang sangat terjangkau. So, kalau kalian makin penasaran, kita langsung masuk aja ke ingredients-nya. Oh ya, sebelum kita masuk ingredients-nya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya serum ini udah terdaftar di Badan POM, jadi aman ya. So, kita langsung masuk aja ke pembahasan ingredients-nya, dimana ini kecintaan aku banget, kesukaan aku banget. Karena baik atau buruknya suatu skincare, alasan kenapa aku mau beli skincare ini, dan juga alasan kenapa aku mau review ke kalian semua adalah of course karena pertama, ingredientsnya itu harus menarik menurut aku, dan yang kedua, ingredientsnya itu harus aman. Karena kan aku merasa bertanggung jawab untuk mereview yang sejujur-jujurnya kepada kalian semua. Jadi kalau misalnya dari ingredientsnya aja aku udah kayak no, aku pasti bakalan skip, nggak bakalan aku review sama sekali. Oke, kita langsung aja masuk ke ingredientsnya dari si Brightly Ever After Serum. Sebelum aku jelaskan, kita lihat dulu analisa ingredientsnya dari CostDNA dan juga skincharisma.com supaya kalian lebih percaya dan datanya juga lebih lengkap. Jadi ini dia analisanya, kalian bisa lihat kalau ini aman banget untuk orang yang memiliki acne prone skin maupun yang sensitif. Dan juga kalian pasti penasaran kan kenapa aku nge-review yang si Brightly Ever After Serum dulu daripada yang acne serum. Karena aku itu udah lebih dari seminggu pakai si Brightly Ever After Serum ini. Dan hasilnya menurut aku ini pantas banget untuk dikasih apresiasi. Karena kalian bisa lihat dark spot aku atau bekas jerawat aku ini udah memudar banget dari yang pertama kali sebelum aku pakai si Brightly Ever After Serum. Dan juga aku cinta banget karena serum ini itu fungal acne safe. Kalau misalnya kalian tahu aku dari dulu, kalian pasti tahu banget kalau misalnya pertama kali aku tuh mulai ada nama di YouTube ini karena pengalaman aku akan fungal acne. Jadi dulu itu aku punya fungal acne. Jadi fungal acne itu seperti beruntusan tapi beda. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang fungal acne, kalian bisa lihat video aku, video pembahasan aku lengkap banget. Bahkan skincare apa yang aku pakai untuk menyembuhkan fungal acne aku itu ada linknya di pojok kanan atas dan di description box. Selain fungal acne safe, dia ini juga alcohol free, paraben free, dan juga silicone free. Jadi sebelum beli serum ini, awalnya aku dengar review, baca-baca review, lihat-lihat video review dari serumnya Scarlett Whitening ini, dan katanya di beberapa orang itu si Brightly Ever After Serum ini mengalami purging. Walaupun sama sekali di aku itu nggak ada yang namanya reaksi purging. Karena kan aku selalu tekankan di setiap video aku kalau misalnya wajah kita itu berbeda-beda, jadi reaksi skincare itu di tiap orang juga bakal berbeda-beda. Kalau misalnya di aku cocok, belum tentu di kalian cocok, dan juga sebaliknya. Untuk kalian yang ragu, ini cara pakai yang selalu aku terapkan dan sekaligus tips dari aku sih kalau kalian takut ngalamin purging. Yaitu kalau kalian yang sama kayak aku sama-sama punya dark spot, kalian apply aja hanya pada dark spotnya. Tapi bagi kalian yang gak suka cara ini, bisa aplikasikan ke seluruh wajah. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke manfaat dari ingredientsnya. Jadi ini adalah ingredients yang ada di belakang boxnya. Ini ingredients lengkapnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, aku akan
akan jelaskan aja highlight dari ingredients yang ada di botolnya. Jadi yang pertama adalah lavender water, yang dimana fungsinya itu untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, dan juga detoksifikasi kulit. Yang kedua ada phyto whitening, yang dimana itu gunanya untuk mencerahkan wajah, of course. Yang ketiga ada niacinamide, aka vitamin B3, yang dimana ini kecintaan aku banget kalau soal mencerahkan wajah, melembabkan kulit, mengatasi jerawat, dan juga menyamarkan noda hitam. Niacinamide itu guys beneran sebagus itu. Dan yang keempat ada glutathione, yang dimana meningkatkan kelembaban dan juga elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, serta membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. By the way, si glutathione ini juga merupakan highlight ingredients dari body care mereka. Dan yang kelima ada vitamin C untuk membantu menghilangkan flek dan juga bekas jerawat. Setelah dengar ingredients dari si Brightly Ever After Serum, kalian harus tahu juga bahwa serum ini teksturnya sama sekali nggak lengket dan mudah menyerap. Aku selalu pakai ini setelah toner AHA BHA dari Sun by Me, atau kadang aku skip toner langsung pakai ini aja. Setelah itu aku timpa sama moisturizernya Benton Aloe Propolis Soothing Gel. Setelah bahas kelebihannya terus dari tadi, kalian pasti penasaran kan apa sih kekurangan dari si Brightly Ever After Serum ini? Kalau menurut aku pribadi, kekurangannya ini adalah aku kurang suka sama wanginya. Walaupun sebenarnya si Brightly Ever After Serum ini nggak ada pewangi buatan, jadi memang ini pure wangi dari si active ingredientsnya mereka aja. Tapi menurut aku kurang suka sih sama wanginya. Tapi kalau menurut aku wangi-wangian itu kan masalah personal ya. Tapi karena aku udah sering pakai ini, jadi lama-kelamaan aku udah terbiasa atau aku udah used to it gitu lah. Jadi nggak terlalu mengganggu banget wanginya. Oke, yang kedua lanjut kita bahas si acne serumnya. Sebelum aku jelaskan seperti tadi, kita lihat dahulu analisa ingredientsnya dari CostDNA dan juga skincharisma.com supaya kalian lebih percaya dan datanya juga lebih lengkap sama kayak tadi. Jadi ini dia analisanya, kalian bisa lihat kalau ini 100% aman banget untuk orang yang memiliki acne prone skin maupun yang sensitif. Tapi serum ini kurang aman bagi kalian yang sangat sensitif pada fungal acne karena ada kandungan oilnya. Tapi bagi aku yang pernah berjuang melawan fungal acne sih nggak terlalu masalah karena kandungannya juga sedikit banget. Ini bisa kalian lihat buktinya di ingredients lengkapnya. Jadi kalau tulisannya urutannya makin ke bawah, maka konsentrasinya itu akan makin sedikit. Oke, sekarang waktunya kita menjelaskan manfaat ingredientsnya. Seperti tadi, untuk mempersingkat waktu, aku hanya akan menjelaskan highlight dari ingredientsnya aja. Yang pertama ada tea tree water, yaitu melawan bakteri penyebab jerawat serta mengatasi jerawat. Yang kedua ada salicylic acid. Siapa sih yang nggak pernah dengar salicylic acid, aka beta hydroxy acid, aka BHA, atau yang biasa orang awam kenalnya itu BHA. Kandungan salicylic acid ini terbukti ampuh banget untuk mengatasi jerawat, mengempeskan jerawat, dan juga si BHA ini terkenal banget untuk menghilangkan blackhead. Yang ketiga ada Jeju Centella asiatica, yaitu menjaga kelembaban kulit serta mengurangi peradangan. Yang keempat ada vitamin C, membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat. Setelah dengar ingredients dari si acne serum, kalian harus tahu juga bahwa acne serum ini teksturnya lumayan kental seperti lendir, tapi lumayan cepat meresap juga sih, walaupun gak secepat si Brightly Ever After Serum. Buat aku yang gak pernah buru-buru sih sebenarnya aman-aman aja pakai ini, tapi kalau misalnya kalian yang suka buru-buru pakai skincare mungkin akan sedikit terganggu. Tapi menurut aku kalau pakai skincare itu kan kita harus relax, harus tenang. Tapi aku harus jujur ke kalian semua, aku baru pakai si acne serum ini baru sekali doang, karena kemarin itu ada kayak sedikit jerawat kecil di pinggir sini. Jadi sebelum aku buat video ini dia itu mau tumbuh, tapi karena aku pakai itu dia jadi sedikit lumayan mengempes gitu loh. Baru itu aja sih efek yang aku rasain. So I'm so sorry aku nggak bisa ngejelasin ke kalian gimana manfaat lebihnya dari si acne serum ini. Kekurangannya kalau menurut aku sama seperti tadi, yaitu adalah wanginya. Tapi sekali lagi aku tekankan kalau misalnya wangi-wangiannya ini memang 100% dari si active ingredients mereka, jadi pure memang wanginya itu wangi alami. So akhir dari video ini kesimpulannya adalah aku merekomendasikan banget dua serum ini. Tapi yang paling aku cinta banget adalah si Brightly Ever After Serum ini, karena memang aku udah pakai lebih dari seminggu, mau 2 minggu lagi bahkan. Jadi aku paling kerasa banget efeknya sama si Brightly Ever After Serum ini. Oke, berakhir sudah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I hope you guys like it. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye-bye.